Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Novitasari, NIM 1819 1050 1020. Saya merupakan mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas terkait evaluasi sumber daya lahan yang berjudul Kajian Perubahan Luasan Mangrove Teluk Yutefa, Kota Jayapura. Langsung saja, pada perjumpaan kali ini, agenda yang akan saya bawakan antara lain yaitu yang pertama, dasar teknik pemetaan geologi, yang kedua, skema hubungan geologi dengan planologi, yang ketiga yaitu aspek teknik pemetaan geologi, dan yang terakhir studi kasus. Pengertian dasar geologi teknik. Yang pertama, hal yang perlu kita ketahui yaitu geologi. Geologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kerak bumi, mulai dari asal-usul, jenis, komposisi, dan penyebaran materialnya, hingga struktur dan proses perubahan yang terjadi pada saat lampau maupun sekarang. Untuk itu, geologi memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dasar yang diperlukan, yaitu ilmu pasti, yang di dalamnya terdapat cara pemikiran dan metode, fisika berupa energi, kimia berupa zat, dan biologi yaitu kehidupan. Geologi sendiri berkaitan dengan air, fosil pada tubuh planet bumi sepanjang perkembangan kehidupan. Peranan ilmu geologi antara lain yaitu yang pertama, untuk mengetahui kandungan deposit minyak bumi dan mineral pada kerak bumi. Yang kedua, membantu menerangkan misteri hubungan antara perkembangan manusia dengan alam pada planet bumi. Yang ketiga, mempelajari aktivitas gunung berapi dan pergeseran kulit bumi. Pada bidang perencanaan, dalam perkembangan kehidupan tersebut terdapat istilah planologi. Planologi merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari penataan dan pengembangan wilayah tentang bagaimana mendesain rencana perdesaan, wilayah dan kota, mendesain teknik pemanfaatan rencana perdesaan wilayah dan kota, mendesain teknik evaluasi rencana perdesaan wilayah dan kota. Nah, pada pembahasan kali ini, pengertian geologi teknik atau engineering geologi yaitu ilmu geologi terapan dalam bidang teknik penataan dan pengembangan wilayah dengan tujuan agar faktor-faktor geologis yang mempengaruhi desain rencana, desain teknik pemanfaatan, desain teknik evaluasi rencana perdesaan wilayah dan kota telah benar-benar dikenali dan disediakan dengan cukup. Seperti penentuan tata letak permukiman yang memenuhi syarat, melihat kondisi tanah, air, dan keseimbangan lingkungannya, sehingga suatu bencana dapat sedini mungkin dihindari. Suatu hal yang tidak mungkin jika suatu permukiman penduduk dibangun di suatu daerah yang kegempaan aktif atau rawan bencana, banjir, ataupun tanah longsor. Penerapan geologi erat hubungannya dengan penataan dan pengembangan wilayah. Pola cakupan berbagai aspek yang saling terkait satu dengan yang lain secara fisik, ekonomi, maupun sosial membutuhkan penanganan yang terpadu. Oleh karena pengembangan wilayah mencangkup penataan lingkungan tersebut, yang baik dilakukan adalah membangun tanpa merusak atau development without destruction. Di sini ditinjau secara geologi muncul sebagai tulang punggung dalam menangani masalah tata lingkungan. Pada wilayah baik, permukiman, persawahan, perindustrian, pengadaan air bersih sebagai sumber utama kehidupan sampai pada mata pencaharian dan pengelolaan sumber daya alam semua memerlukan kehadiran pengetahuan geologi. Kemudian terdapat juga pengertian ilmu geoteknik dari sudut pandang dari perencana teknik sipil, yaitu bagian dari ilmu teknik sipil yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dalam menopang suatu bangunan yang berdiri di atasnya, atau condong pada penggunaan material geologi pada strukturnya. Misalnya perencanaan struktur bendungan tipe urugan atau dan lain-lain. Cakupannya dapat berupa investigasi lapangan yang merupakan penyelidikan keadaan-keadaan tanah suatu daerah dan memperkuat
dengan penyelidikan di laboratorium. Berikut ini merupakan skema hubungan antara ilmu geologi, geologi teknik, dan teknik sipil. Geologi pada hubungannya merupakan alat yang menyediakan informasi geologi. Yang kedua, pengungkapan material geologi pada lapisan bumi. Kemudian sifat-sifat mekanik atau perkiraan yang mungkin ada. Pada geologi teknik sendiri merupakan interpretasi atau penerjemah informasi geologi untuk pekerjaan teknik sipil. Kemudian pada bidang planologi, yaitu menyusun konsep rencana, mendesain teknik pemanfaatan, kemudian mendesain teknik evaluasi rencana perdesaan, wilayah, dan kota. Pada umur geologi digunakan dalam rangka mengungkap secara lengkap sejarah bumi. Ada dua macam umur geologi. Yang pertama yaitu skala waktu relatif, yaitu skala waktu dalam satuan umur relatif yang didasarkan pada evolusi flora dan fauna. Setiap kurun waktu ditandai oleh asosiasi fosil yang memiliki karakteristik. Kemudian yang kedua yaitu skala waktu absolut. Berdasarkan perhitungan terurai, unsur radioaktif menjadi unsur yang lebih kecil. Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam geologi teknik antara lain yang pertama yaitu geomorfologi, yaitu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami kenapa sebuah bentang alam terlihat seperti itu, untuk memahami sejarah dan dinamika bentang alam dan memprediksikan perubahan pada masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapangan, percobaan, dan modeling. Geomorfologi sendiri dipelajari di geografi, geologi, geodesi, arkeologi, dan teknik kebumian. Kemudian yang kedua yaitu geohidrologi, merupakan cabang ilmu hidrologi yang mempelajari keberadaan persebaran, pergerakan, serta sifat fisik dan kimia air di bawah permukaan tanah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu geodinamika, adalah cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi. Ilmu matematika, fisika, dan kimia digunakan dalam geodinamika yang berguna untuk memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi, yang berperan dalam pergerakan lempeng yang ada di bumi, dan juga berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudra, pembentukan pegunungan, gunung api, patahan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga dapat digunakan untuk menyelidiki interior di bawah permukaan bumi dengan pengukuran medan magnet, gravitasi, gelombang seismik, dan mineral yang terkandung dalam batuan. Geodinamika tidak hanya berlaku di bumi saja, melainkan dapat diaplikasikan di planet lain. Kemudian memasuki studi kasus yaitu dengan judul perubahan penggunaan lahan mangrove Teluk Yutefa, Kota Jayapura. Mangrove di wilayah pesisir Kota Jayapura terletak di kawasan pesisir Teluk Yutefa. Teluk Yutefa terkenal dengan potensi pemandangan alam pesisir dan laut yang indah, sehingga pada tahun 1996 ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 714-KPTS-2/1996. Mangrove sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat kawasan Teluk Yutefa. Selain itu, kawasan mangrove ini sangat penting artinya bagi kaum perempuan Papua karena merupakan lumbung makanan dan tempat berinteraksi sosial dan budaya bagi kaum perempuan pada saat mencari kerang rawa, siput, udang, dan kayu bakar. Oleh karena itu, kawasan mangrove di Teluk Yutefa sering disebut sebagai hutan perempuan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari mangrove tersebut. Terkadang menyebabkan eksploitasi yang berlebihan yang berakibat rusaknya kawasan mangrove yang berdampak pada penurunan fungsi dari mangrove.
Salah satu bagian terpenting dari rantai ekologi di wilayah pesisir yaitu adalah ekosistem mangrove. Mangrove sendiri memiliki fungsi ganda dan merupakan rantai yang terpenting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Fungsi kawasan mangrove yaitu menjaga keseimbangan ekosistem perairan, pantai, dan melindungi pantai dan tebing sungai terhadap pengikisan dan erosi pantai, menahan dan mengendapkan lumpur serta nyaring bahan tercemar. Fungsi lainnya yaitu adalah sebagai penghasil bahan organik yang merupakan sumber makanan biota, tempat berlindung dan memijah berbagai jenis udang, ikan, dan berbagai biota laut lainnya. Berikut ini merupakan analisis aspek geologi lingkungan di wilayah pesisir Kota Jayapura terletak di kawasan pesisir Teluk Yutefa. Yang pertama yaitu geomorfologinya. Daerah Teluk Yutefa dan sekitarnya pada umumnya memiliki karakteristik bentang alam denudasional. Hal ini disebabkan kondisi di lapangan yang mengalami proses erosi yang dipengaruhi oleh adanya proses pelapukan. Tanah pada daerah Teluk Yutefa secara mikroskopis di lapangan terdapat 3 jenis tanah yang ada dalam penelitian, yaitu jenis tanah pasiran yang berasal dari batuan asal, yaitu batu gamping dengan vegetasi yang mengisi celah batuan dengan warna coklat abu kekuningan, bersifat lepas, tersebar di Gunung Mer dan juga Gunung Tiarnum, dan juga di sepinggiran muara Kali Acai dan juga sungai Suborgonji. Kemudian yang kedua, jenis endapan lempung terdapat pada bagian tengah lokasi penelitian, yaitu tanah ini terbesar di kawasan Pasar Yutefa dan juga Jalan Baru Yutefa, sehingga lahan ini dapat dilihat dalam kondisi di lapangan digunakan sebagai lahan pertanian sayuran karena memiliki potensi sebagai lahan yang dapat ditanami tanaman hijau. Kemudian yang terakhir yaitu jenis tanah pasir lempungan, merupakan pelapukan lanjutan dari batuan beku basa dan serpentinit berwarna coklat kekuningan kemerahan, orosita sedang. Ketebalan di lapangan dapat mencapai 5 meter. Terletak sepanjang skyline hingga vihara dapat dikategorikan sebagai tanah laterit karena tingkat erosi dan gerakan tanah yang kuat pada lokasi tersebut. Kemudian untuk geohidrologinya atau hidrogeologi, produktivitas sistem air tanah yang berada di lokasi Teluk Yutefa. Jenis air tanah yang terdapat pada daerah Teluk Yutefa dan sekitarnya merupakan jenis air tanah bebas dan tertekan dilihat dari adanya sumur-sumur bor dan bukan milik warga maupun dari ruko-ruko yang berada di kawasan lokasi. Kemudian sistem produktivitas air tanah menurut data dari beberapa peneliti terdahulu bahwa sistem akuifer yang terjadi di Teluk Yutefa merupakan dan juga data dari lapangan bahwa sistem produktivitas sistem akuifer karst yang membuat celah maupun lapis dan juga adanya dolina dengan diameter yang tidak begitu besar. Geodinamika, struktur geologi secara regional patahan yang terjadi di daerah Jayapura terjadi akibat pertemuan antar lempeng Indo-Australia dan juga lempengan Samudra Pasifik yang saling bertumbukan sehingga menghasilkan patahan-patahan dan juga lipatan-lipatan minor di Jayapura. Untuk pengangkatan dan pelapukan, bukti lapangan dengan adanya pengangkatan akibat aktivitas tektonisme berjuta-juta tahun yang lalu dalam skala waktu geologi adalah keterdapatan basalt yang mempunyai struktur lava bantal, adanya rijang di mana kedua litologi ini merupakan litologi yang berasal atau terbentuk pada lingkungan laut dalam
dan juga adanya pengangkatan pada bukit-bukit kars seperti yang terjadi pada Gunung Tiarnum, dan juga tingkat pelapukan yang resisten tinggi pada lokasi Skyland dan juga kawasan Gunung Mer sehingga dapat mengakibatkan erosi maupun gerakan tanah. Berikut ini saya tampilkan time series Teluk Yutefa Kota Jayapura tahun 2000 sampai dengan 2021. Citra ini saya ambil dari Citra Landsat mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2021. Hasil dari tumpang tindih antara hasil klasifikasi tahun 2000 dengan tahun 2021 dapat memperlihatkan perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan mangrove. Kondisi mangrove di kawasan Teluk Yutefa saat ini telah mengalami degradasi bila dibandingkan dengan kondisi mangrove pada tahun 2000. Berdasarkan hasil interpretasi Citra Landsat terlihat jelas bahwa kawasan mangrove tahun 2000 sebagian besar terkonversi menjadi kawasan permukiman, tempat tinggal penduduk, kawasan pertokoan, dan bangunan lainnya di sekitar Entrop. Pembukaan areal mangrove pada kawasan Teluk Yutefa semakin diperparah dengan pengembangan Kota Jayapura yang sejalan memanfaatkan beberapa areal tertentu termasuk kawasan mangrove untuk transportasi jalan lingkar atau ring road. Selain itu, hasil interpretasi juga menunjukkan adanya perubahan kawasan mangrove menjadi kawasan tanpa vegetasi. Jelasnya saya tampilkan video time series Teluk Yutefa mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2021. Silakan ditonton. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu kondisi mangrove di kawasan Teluk Yutefa secara ekstrim berkurang karena adanya peningkatan kegiatan pembukaan areal yang mengkonversi kawasan mangrove menjadi peruntukan lain. Selain itu, aktivitas masyarakat yang tidak peduli terhadap pemeliharaan dan perlindungan kawasan pesisir dengan dikonversinya kawasan mangrove secara berlebihan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, lemahnya penataan, kurangnya koordinasi antar pemerintah dan kelembagaan masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum di wilayah pesisir dan laut. Dampak dari mengkonversi dari penebangan mangrove tidak hanya berakibat terhadap hilangnya tutupan mangrove, tapi yang lebih penting adalah berubahnya struktur komunitas di dalam mangrove tersebut. Secara umum, penambahan luas tutupan mangrove disebabkan oleh adanya program rehabilitasi atau penanaman mangrove yang masih didominasi oleh mangrove kerapatan jarang. Sedangkan pengurangan luas tutupan mangrove disebabkan oleh alih fungsi mangrove menjadi penutupan lahan lainnya seperti permukiman, jalan atau jembatan, bahkan penebangan mangrove dan perubahan secara alami. Cukup sekian materi presentasi yang saya paparkan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.